Jakarta masih jadi epicentrum Pilkada serentak 2024. Dinamika Pilgub di Jakarta merembet ke Pilkada di Pulau Jawa. Jawa Barat misalnya, partai politik masih menyimpan kartu masing-masing. Partai pendukung pemerintahan masih tarik-menarik antara melawan Anies dengan Ridwan Kamil atau justru bermain aman dengan menempatkan Kang Emil di Jawa Barat. Maju lah, kita sebut saja dari Golkar kan 4 nama itu. Oke. Ada Ridwan Kamil, kita eliminasi lah. Ridwan Kamil nggak mau ya, karena ke Jawa Barat. Artinya ada 3 lagi. 3 itu ya ada Erwin Aksa, ada Ahmad Zaki, lalu ada Babah Alun kan, Yusuf Hamka. Nah itu dari Golkar semua nih ya? Iya, tetapi kan dari Gerindra juga belum memunculkan nama begitu. Arissa Patria punya potensi di Jakarta tapi digeser ke kota Tangerang Selatan gitu kan. Jadi saya melihat kalau menyebut nama ya sehari ini belum ada nama yang pasti ya dalam konteks siapa yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. PDI Perjuangan setali 3 uang. Banteng moncong putih itu belum banting kartu untuk mengimbangi Anies di Pilgub Jakarta. Andika Perkasa yang sebelumnya berada di periuk Bursa Pilgub Jakarta tiba-tiba muncul di Bursa Jawa Tengah 1. Andika akan head-to-head dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi hingga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang juga hijrah ke Pilgub Jateng. PDI Perjuangan Jawa Tengah berdalih pergeseran Andika karena usulan elit partai. Tersebut bahwa penetapannya tentu dengan oleh Ibu Ketua Umum yang sampai hari ini belum ditetapkan, tapi memang sudah beredar di kalangan kawan DPD bahwa ada kemungkinan Pak Andika Perkasa akan dicalonkan. Jadi mohon banyak yang mengusulkan lah. Ya. Kalau menurut Pak Bambang sebagai Ketua DPW dan melihat peta di Jawa Tengah, seperti apa sih sosok peluang Pak Andika untuk Jawa Tengah? Ini kan andai kan nanti diajukan, itu tentu kita akan bekerja keras untuk memenangkan Pak Andika. Elektabilitas Kaisang yang boncos di Jakarta disambut dengan karpet merah Gerindra di Jawa Tengah. Anak bontot Presiden Jokowi bakal dijodohkan dengan Kapolda Jawa Tengah yang memasuki masa pensiun pada November mendatang. Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Ya, di berbagai macam survei yang kami baca, nama Mas Kaisang cukup menonjol. Berarti kader Gerindra tidak dipertimbangkan untuk mendampingi Pak Lutfi di Jawa Tengah gitu ya Pak Sekjen? Nama Kaisang yang menonjol. Oke. Lutfi Kaisang paten lah ya? Nanya ke Pak Sekjen pendapatnya. Iya, menarik lah ya. Iya. Menarik ya. Iya, boleh menarik. Jika merujuk hasil survei Litbang Kompas, belum ada yang aman di Bursa Pilgub Jawa Tengah. Kaisang yang berada di posisi puncak hanya mengais elektabilitas 7%, sedangkan Kapolda Jawa Tengah dengan 6,8%. Bayangkan dengan pemilih gamang yang angkanya masih 64%. Hingga kini, titik gempa di Jakarta masih belum reda. Gejolak bursa di Pulau Jawa pun masih berpotensi berubah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Jakarta masih jadi epicentrum Pilkada serentak 2024. Dinamika Pilgub di Jakarta merembet ke Pilkada di Pulau Jawa. Partai politik pun masih menggodok sejumlah nama untuk bisa menang. Kita bahas bersama peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti. Selamat sore Mas Rangga, terima kasih Mas sudah bergabung di Kompas TV sore hari ini. Ya, selamat sore Mas. Mas, Pilkada Pulau Jawa menjadi sebuah dinamika politik yang menjadi misteri dan juga dinanti-nanti. Jawa Barat, Jawa Tengah masih menimbang-nimbang, sedangkan Jakarta masih perlu banyak pemikiran dan sampai saat ini masih terus digodok. Dari Litbang Kompas sendiri, melihat dinamika politik di Pulau Jawa, bagaimana? Apa yang bisa Anda berikan tanggapannya? Ya, Mas Mario, jadi memang hal pertama yang kita bisa lihat bahwa secara umum peta politik itu masih sebagian besar terbuka ya, terutama di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah itu kita lihat elektabilitas tertinggi si Mas Kaisang Pangarep itu 7% dan yang tidak tahu atau tidak jawab yang masih belum menentukan pilihan itu di atas 60%. Begitu juga di daerah-daerah lain seperti Jakarta dan Jawa Timur dan juga Jawa Barat yang
tidak tahu tidak jawabnya ya, jadi belum menentukan pilihan itu masih relatif besar. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa memang sepertinya ini masih saling tunggu, masih saling mencari formasi ya, baiknya seperti apa, terutama di tingkat elit, Mas. Oke, Mas, ini kita membahas masing-masing provinsi. Pertama kita ke Jakarta dulu, Mas. Melihat Jakarta, pertarungan begitu sengit di mana hingga saat ini masih belum ada yang bisa mengalahkan petahana. Anies Baswedan masih menjadi champion juaranya, di mana diikuti oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Ridwan Kamil. Tapi kenapa pada akhirnya kriteria sosok seorang Anies Baswedan masih menjadi yang tertinggi di Jakarta dari Litbang Kompas sendiri? Ya, jadi memang kalau kita lihat secara umum ya, top of mind gitu misalnya, kira-kira sosok siapa yang dirasa oleh masyarakat itu punya kapabilitas untuk menjadi gubernur, itu memang Pak Anies Baswedan di survei kita juga yang paling tinggi ya, sekitar 30%, 29,8, disusul oleh Pak Ahok 20% dan Pak Ridwan Kamil di angka 8,5%. Tapi memang hal yang perlu dilihat juga adalah bagaimana kira-kira resistensi yang bisa muncul juga, Mas Mario, di tengah masyarakat. Misalnya kita lihat Pak Anies Baswedan itu dari hasil survei kita itu masih ada sekitar 17% lebih dari masyarakat yang dia menyatakan resistensinya untuk memilih Pak Anies Baswedan. Kemudian juga Pak Ahok juga resistensinya masih relatif tinggi di kisaran 18%. Justru nama Ridwan Kamil lah yang resistensinya itu paling kecil dibandingkan dengan sosok-sosok tadi di angka 12%. Nah, itu menunjukkan bahwa di samping tadi ya ada potensi elektoral, potensi bahwa sosok-sosok ini juga memiliki deadlock itu juga perlu untuk dipertimbangkan, Mas. Resistensi ini Sehingga apakah mungkin bisa membuat peta politik di Jakarta, pilkada di Jakarta akan berubah dalam arti bahwa mungkin saja Ridwan Kamil bisa mengejar ketertinggalan Ahok dan juga Anies Baswedan yang berada di top atau di atas? Ya, terutama apabila nanti skenario yang muncul itu bukan 3 calon ya tuh. Misalnya nanti Pak Anies kemudian head to head gitu ya dengan salah satu dari sosok-sosok tadi begitu, Mas Mario. Itu akan semakin terasa efek dari resistensi. Artinya sudah dari hasil survei kita terakhir ya itu sudah bisa dipastikan sekitar 17, taruhlah 17 sampai 20% atau seperlima dari pemilih itu akan sulit untuk bisa diyakinkan oleh sosok Pak Anies. Nah, ini kan bisa jadi celah yang bisa diambil oleh lawan politiknya nanti di kontestasi pilkada, Mas Mario. Oke, Mas, melihat dengan peluang yang masih begitu cair di Pilkada Jakarta, kita bahas sosok Ridwan Kamil ini yang saat ini kalau tadi Anda bisa mendengar bahwa masih ada dalam tanda kutip calon yang disandra oleh partai. Ridwan Kamil antara Jakarta maupun di Jawa Barat. Kalau Anda melihat dengan begitu cairnya pilkada di Pulau Jawa, Jakarta dan juga Jawa Barat, lebih cocok mana sebenarnya Ridwan Kamil? Bisa potensi menangnya di Jawa Barat karena dia tertinggi atau di Jakarta yang masih cair? Kalau kita lihat secara hitung-hitungan di atas kertas ya, Mas Mario, elektabilitas di Jawa Barat itu Pak Ridwan Kamil memang sangat tinggi, 36,6%. Di bawahnya setelahnya itu hanya ada Pak Deddy Mulyadi ya, sekitar 12%. Ini kan jaraknya sangat jauh. Ditambah lagi tadi, kalau kita melihat resistensinya, Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat itu relatif kecil, hanya di kisaran 6%. Jadi kalau kita bisa bilang, ketika misalnya nanti Pak RK itu memutuskan untuk tetap di Jawa Barat, kansnya untuk menang dan mengunci wilayah itu untuk Golkar misalnya, itu relatif tinggi begitu karena belum ada calon lain yang bisa menandingi elektabilitas beliau. Tapi ketika scope atau nanti tujuannya itu lebih besar, tentu panggung Jakarta ini lebih menunjang begitu ya Mas Mario. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan-pertimbangan di luar kertas tadi yang mungkin bisa diambil oleh elit-elit gitu Mas Mario. Oke, Mas, dari Jawa Barat dan Jakarta kita bergeser ke Jawa Tengah. Ini terkait Jawa Tengah juga masih cair nih, Mas. Irjen Ahmad Lutfi, bahkan ada nama anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Dari tanggapan Litbang Kompas sendiri bagaimana terkait dengan dinamika pilkada di Jawa Tengah sendiri? Ya, Jawa Tengah itu Mas Mario jadi salah satu daerah terutama ya di Jawa itu yang petanya masih sangat belum terlihat gitu. Kita sudah mungkin beberapa bulan terakhir itu melihat beberapa sosok yang namanya mulai terdengar seperti ada Pak Ahmad Lutfi, kemudian ada Kaisang Pangarep juga gitu ya. Dan juga beberapa sosok-sosok dari daerah seperti misalnya mantan wali kota Semarang Pak Hendrar Prihadi, kemudian ada Gus Yusuf Chudlori juga begitu ya. Dan juga bahkan ada Pak Bambang Wuryanto atau Pak Ya, Bambang Pacul. Om Pat. Tapi memang
belum ada satu sosok yang bisa menembus 2 digit gitu elektabilitasnya. Ini memang menunjukkan bahwa petanya itu masih sangat terbuka, siapapun masih mungkin untuk menang di wilayah ini, Mas Mario. Oke, tapi Terlebih lagi yang apakah pertanyaannya, apakah memang sebenarnya ini pertarungan untuk menggoyang kandang banteng di Jawa Tengah? ya kemungkinan ya Mas Mario, dalam artian begini, kita tahu bahwa hasil terutama di Pilpres kemarin ya itu mungkin tidak sesuai dengan harapan dari partai PDIP begitu ya. Dan di Jawa Tengah sendiri kita bisa lihat hasil Pilpresnya kan sangat tidak sesuai dengan harapan lah pasti dari PDIP. Nah, Jawa Tengah ini memang menjadi salah satu benteng terakhirnya PDIP. Ya pertaruhannya PDIP untuk tetap bisa mempertahankan dominasi politiknya. Apakah kemudian itu menjadi langkah yang mudah untuk dilakukan? Tentu tidak. Di satu sisi memang PDIP itu punya modal histori, modal kultural yang tidak bisa diremehkan. Tapi di sisi lain, mesin-mesin yang kemarin sudah digunakan oleh Paslon 02 gitu misalnya, di Oke. daerah Jawa Tengah itu kan masih panas begitu Mas Mario. Oke, Mas, 64% responden di Jawa Tengah masih belum menentukan pilihan politiknya. Apa sebenarnya yang mempengaruhi, Mas? Dari survei Litbang Kompas sendiri. Yang pertama memang kita bisa melihat ya mungkin belum ada terlalu banyak aktivitas terkait dengan pilkada begitu di sana. Mungkin belum ada pengenalan oleh sosok-sosok yang akan berkontestasi begitu. Publik sebagian besar kan juga masih belum tahu dengan clear ya. Ini kira-kira siapa yang nanti akan bertarung di pilkada, Mas Mario. Tidak seperti mungkin di daerah lain seperti Jawa Timur yang ada petahananya begitu ya. Kemudian mungkin di DKI yang mendapat sorotan cukup cukup banyak dan juga di Jawa Barat yang relatif lebih lebih mengerucut begitu ya sosok-sosoknya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah ini sosoknya banyak sekali dan elektabilitasnya juga kurang lebih hampir-hampir mirip gitu Mas Mario. Jadi memang publik tuh belum belum lihat ini kira-kira siapa yang belum belum ada momen mungkin ya perkenalan secara luas begitu ya di tengah masyarakat. Kira-kira siapa nih yang akan menjajakan idenya di pilkada mendatang. Pertanyaannya siapa yang akan menjajakan dirinya? Dari Litbang Kompas sendiri melihat dua nama yang populer, Irjen Ahmad Lutfi dan juga Kaisang. Menurut dari survei Litbang Kompas, siapa mungkin yang bisa menjadi lawan tanding nantinya? Nama-nama baru mungkin yang sudah disurvei oleh Litbang Kompas, mungkin bisa dibocorkan. Ya, kalau dari Litbang Kompas, hasil survei kita terakhir itu secara elektabilitas ya, kita berbicara top of mind begitu. Memang Kaisang Pangarep unggul sedikit dibandingkan dengan Pak Ahmad Lutfi. Mas Kaisang dapat elektabilitas 7%, Pak Ahmad Lutfi 6,8%. Tapi kalau kita coba lihat lebih dalam, pertama perbedaannya itu masih sangat tipis ya. Jadi sama-sama kurang lebih di posisi yang tidak tidak terlalu jauh berbeda. Tapi yang cukup membedakan adalah resistensinya tadi. Kalau kita lihat resistensi terhadap sosok Mas Kaisang ini masih relatif lebih besar dibandingkan dengan Pak Ahmad Lutfi. Dari hasil kita tuh ada sekitar 13,8% dari publik Jawa Tengah yang resisten nih untuk memilih sosok Mas Kaisang. Sedangkan yang resisten terhadap Pak Ahmad Lutfi itu hanya sekitar 4%. Ini kan jarak yang cukup cukup besar, Mas Mario. Ini bisa jadi eh, apa ya, pertanda atau indikasi yang bisa menunjukkan kira-kira nih publik Jateng nih lebih cocok sama yang mana, gitu Mas Mario. Oke, Mas, kita berbicara memang masih banyak provinsi di Pulau Jawa ini yang sampai saat ini masih belum menentukan siapa calon tanding dan juga lawannya nantinya. Mas, kalau kita melihat persosok ini Andika dan juga Kaisang yang sebelumnya ada di radar Jakarta, mengapa kini bisa akhirnya bergeser ke Jawa Tengah? Dari survei Litbang Kompas sendiri, bagaimana menanggapinya? Kalau kita lihat sosok Kaisang di DKI memang elektabilitasnya akhirnya ya tidak terbaca ya, dalam artian tidak 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 terlalu banyak mungkin warga Jakarta yang sepakat bahwa Mas Kaisang ini baiknya bertarung gitu di Pilkada DKI. Sedangkan kalau misalnya Pak Andika Perkasa itu muncul nih di survei kita sekitar 1% lah elektabilitasnya, memang tidak tinggi. Tapi nama Andika Perkasa itu cukup dilihat juga oleh publik kan berarti di satu sisi. Meskipun itu tadi ya elektabilitasnya belum belum mengangkat gitu, kemudian resistensinya juga relatif tinggi di kisaran 17%. Mungkin ya dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ya bahwa setelah ini kan sudah tinggal 1 bulanan lagi gitu menuju batas pencalonan, kemudian waktu sudah semakin sempit, akhirnya
elit-elit akan mengambil keputusan yang paling rasional begitu Mas Mario. Ya, putusan paling rasional. Kalau kita melihat selain sosok Andika dan Kaisang dari survei Litbang Kompas, kira-kira nama siapa lagi Mas dari Jakarta yang menjadi epicentrum ini pada akhirnya bergeser ke Jabar ataupun ke Jatim? Dari hasil kita ya, kemarin di DKI itu muncul nama Ibu Tri Risma hari ini. Ya. Meskipun kecil sekali ya, masih 1% elektabilitasnya. Itu bisa jadi muncul di Jawa Timur, Mas Mario. Di Jawa Timur kita bisa lihat Ibu Kofifa Indar Parawansa menjadi sosok yang elektabilitasnya paling tinggi di kisaran 27%. Nah, di bawahnya ada Ibu Tri Risma hari ini di kisaran 14%. Setelahnya jaraknya jauh sekali. Bapak Emil Dardak itu elektabilitasnya nggak sampai 4%. Artinya apa? Kontender atau pesaing dari Kofifah di Jawa Timur sampai detik ini ya hasil survei kita yang memungkinkan hanya Ibu Tri Risma hari ini gitu. Oke. Maka dari itu bisa jadi salah satu sosok yang awalnya diproyeksikan untuk di DKI kemudian digeser ke daerah lain di Jawa. Ya, Mas Rangga, tetapi kalau kita melihat di Jawa Timur ini juga menarik bahwa sampai saat ini Kofifa Emil Dardak menjadi salah satu yang difavoritkan. Tetapi PDIP sendiri merasa tidak puas dan ingin memberikan calonnya, memilih calon untuk menantang Kofifa Emil. Kofifa Emil adalah petahana versus PDIP yang katanya akan berkoalisi dengan PKB yang merupakan suara partai terbanyak pertama dan kedua di Jawa Timur. Ini peta politiknya pertarungannya seperti apa kalau kita bisa lihat dari survei Litbang Kompas? Ya, kalau dari survei Litbang Kompas tadi ya, Mas Mario, peringkat pertama masih ada Ibu Kofifa sekitar 27%, Ibu Tri Risma hari ini 14%, Emil Dardak 4%, sisanya itu masih relatif kecil. Bapak Saifullah Yusuf sekitar 2%, Bapak Eri Cahyadi 1%, dan sisanya di bawah 1% gitu. Jadi kalau kita lihat misal peta politiknya, salah satu sosok dari daerah yang bisa diambil oleh PDIP kan Bapak Eri Cahyadi, wali kota Surabaya begitu. Tapi memang ternyata sejauh ini belum terekam dalam survei kita begitu, Mas Mario. Jadi agaknya masih agak sulit ini untuk bisa menggoyang elektabilitas dari duet Kofifah dengan Emil, Mas Mario. Oke, Mas Rangga terima kasih banyak dan kita akan ikuti terus dinamika politik di Pulau Jawa yang hingga saat ini masih terus dinanti, masih menjadi misteri dan ditunggu oleh masyarakat banyak. Terima kasih Mas Rangga, sehat selalu Mas.